Everybody scream. Corona memang berbahaya, tapi yang lebih berbahaya adalah Carlota. Assalamualaikum. Waduh, pada tidur. Bangun. Bangun. Apa sih? Bangun. sih lu? Main tidur aja. Udah pada cuci tangan belum? Cuci tangan emangnya? Aduh. Buat apa cuci tangan? Cuci tangan itu sangat perlu, apalagi sekarang lagi panas-panasnya virus corona, Pak Bro. Bangun. Kita ini sehat, bro. Abdel kau lihat tangannya? Bersih, bro. Belum tentu bersih. Belum. Udah dicuci. Belum, masih ada. Coba, saya mau tes kamu. Nih, Bersih. saya udah bawa nih Apa itu? cuci tangan. Saya akan melihat kalian cuci tangan dulu. Udah benar belum? Sini, satu-satu. Bangun, Caranya bangun. kayak gimana? Sini, bangun. Coba setahu kamu. Ayo. Cuci. Bangun satu-satu. Tidur mulu. Bangun ini, Bangun. bangun. Hei, Abadal Muhammadin. Coba, caranya kayak gimana? Setahu kamu gimana coba? Ini, Terus. udah ya? Salah. Coba. Salah sih. Bang Sam, itu bukan cuci tangan yang benar dan baik. Ini apa sih? Itu, baca dong. Baca dong. Sudah. Kau jangan tidur mulu. Gini caranya. Aduh, tuh. Sini duduk. Saya ajarin kalian cara cuci tangan yang baik dan benar. Nih, pertama, ya, ini tempat cuci tangan, ya. Saya buka masker dulu. Cara buka masker gini. Taruh nih, ya. Jadi pertama, kalian trot dulu nih. Ini tempat sabung. Ada 6 langkah. Yang pertama, hitungan 4 kali. 1, 2, caranya. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Terang. Itu cuci tangan yang baik dan benar, sehingga kuman-kuman yang ada di tangan kita ini bisa hilang. Jangan Jadi kalian begitu ya? Iya, bro. Kalian Jadi kalau seperti kayak gitu, bakteri corona berarti aman dong. Aman ya? Iya. Jadi gitu ya. Berarti 1 kali aja? Iya. Setiap Iya, hari? nih. Yes. Setelah kalian selesai beraktivitas, dianjurkan untuk mencuci tangan. Bisa juga dengan ini, ada juga dengan air yang mengalir dengan sabun. Ini kan hand wash. Mantap. Oke bro, mantap ya. Gitu ya. Jadi Terima kasih. jangan Terima kalian kasih, tidur Bro. dulu. Siap. Ya, cuci tangan. Karena sekarang nih lagi panas-panasnya. Kenapa tuh begitu, bro? Lagi pilih gua. Aduh. Awas lu jangan bergejala lagi lu. Emang kenapa? Lu kena gejala corona lagi? Enggak lah, gua kan sehat bro. Lu sehat? Ya. Aduh, periksa. Periksa dulu nih. Buset. Hmm. Kenapa nih? Mau periksa lo. Aduh, kamu nih, kita kan lagi ngobrol, nongkrong bareng kayak gini. Jangan bersin di depan kita. Batuk lagi, kan ada etikanya batuk dan bersin yang benar. Lo kamu di posisi lagi kayak gini, bersin, ya kamu harus gini caranya. Batuk juga. Kalau ada tisu, ya udah menggunakan tisu. Jangan kamu bersinnya kebuka kayak gini. Karena apalagi sekarang ada virus-virus gitu kan, kita nggak tahu. Ya mungkin kamu belum juga deteksi suhunya berapa, ya tiba-tiba kamu di dalam dirinya, ya amit-amit lah ya. Kita kena nih semuanya. Gitu. Jadi ketika kalian mau batuk, ya gunakan tisu jika ada tisu. Ya contoh, mana nih tisu?
Aduh, tisu nggak ada lagi. Nah, ini tisu nggak ada. Jadi kalau nggak ada tisu bisa pakai apa? tangan lengan nih, Gini. bagian dalam nih, ya. Kecil, begitu. Atau nggak ada juga ya udah terpaksa baju gitu. Itu jangan kebuka gitu. Oh jadi gitu ya? Iya, karena banyak terjadi di luar negeri, bahkan di Indonesia aja, ya. Ketika ada yang batuk atau Jadi bakterinya langsung ya? Iya, gitu langsung. Karena virus ini ada 3. Yang pertama, ketika kita batuk, kalau kita nggak ada masker atau penutup, maka itulah yang akan air lendirnya itu akan membuat teman sekelilingnya akan kena tuh virusnya. Oh jadi gitu ya? Iya. Terus ini untuk pembuangan air besar juga, itu juga bisa dari situ juga, ya. Kata dokter saya udah lupa, kata beliau kemarin bahwa virus yang pertama kontak langsung, ya. Yang kedua itu batuk, bersin tanpa penghalang atau tisu dan lain-lain. Yang ketiga itu ketika pembuangan air besar juga itu ada mengakibatkan terjadinya virus menyebar gitu. Jadi ya teman-teman, saya harus ingatin terus karena sekarang kita harus menjaga kondisi makan yang ya bergizi, ya banyak olahraga. Saya juga perokok, kalian juga perokok. Ya untuk saat ini ya sedikit lah, sehari kita mungkin sebungkus. Kita ya mengurangilah mungkin 10 batang gitulah ya. Dan kalian harus konsumsi juga Milagros. Wah, minum Milagros itu keren banget. Harganya cuma 35.000 bro. Dia seperti air biasa, tapi khasiatnya luar biasa. Udah terbukti banyak. Kalau kalian nggak ada duit, ya belum gajian, tanggal tua sekarang ini, ya boleh kalian beli susu beruang aja tuh. Itu juga bagus dikonsumsi dalam sehari 2 kali. Sering sih, kalau susu beruang kan sering kita minum. Sering. Bagus. Tapi kalau fisik kita kuat, nggak perlu konsumsi. Jangan kita antisipasi lah. Oh. Karena sekarang ini ada lagi isu-isu ya yang golongan darah O itu ketebalan tubuhnya kuat. Ya, kita nggak tahu kan. Banyak yang ya belum, apalagi kita anak muda kan belum yang meninggal nih, anak muda yang ini 30 ke bawah nih, kebanyakan 30 ke atas, 40 ke atas. Jadi ya mumpung kalian masih sehat, ya sayangilah tubuh kalian, keluarga kalian dengan konsumsi makanan-makanan yang bergizi. Ya minum air 8 gelas sehari, terus sering olahraga, jangan banyak bergadang. Itulah yang harus kalian jagalah biar kita tetap sehat, jauh dari virus corona. Tapi kalau nongkrong-nongkrong ngopi, nggak apa-apa. Ya boleh, tapi ya kita lihat situasi juga. Jangan setiap hari atau setiap malam kita nongkrong mulu gitu. Bahaya itu. Karena kita butuh ya tubuh yang kuat, istirahat yang banyak, kesehatan yang banyak gitu. Apalagi kalau kalian aktivitasnya kerja ya bisa 12 jam tuh, bahkan lebih, itu sangat bahaya. Berarti harus kita jaga kesehatan bro ya. Iya harus. Bahaya. Keselamatan itu yang paling utama. Ingat. Terima kasih bro. Jadi gitu, mantap. Kasih ya bro ya, Iya. atas kesampaian ya. Oke, jadi sebelum tidur harus cuci tangan dulu ya. Saya Oke. nggak mau di Thanks, dalam bro. kamar kita ini ada virus corona. Jadi aja bos ya. Basmi akan ya. Oke, thank you. Akan ngomongin tentang COVID-19 atau yang mungkin lebih dikenal sebagai virus corona. Mudah-mudahan belum pada bosan dan jangan sampai bosan dulu karena banyak sekali informasi sekarang yang beredar
belum tentu betul, masih banyak hoax-hoax yang harus dibasmi, dan bagi teman-teman yang bisa mendapatkan banyak informasi, semoga dapat juga meneruskan informasi ini, karena apa yang kita lakukan harus kita mulai dari diri kita sendiri, dan kita ajak teman-teman di sekitar kita untuk melakukan hal yang sama. Yang mau kita bahas, dan mau saya tekankan sekali lagi adalah bahwa virus corona ini, atau yang dinamakan virus SARS-CoV-2, ini adalah virus yang sangat baru. Apa dampak dari fakta bahwa ini adalah virus yang baru? Yang pertama, berarti kita belum tahu pasti sifat dari virus ini. Yang kedua, kita belum tahu pasti efek dan berapa lama efek yang akan disebabkan oleh virus ini. Yang ketiga, belum ada obat yang betul-betul efektif untuk melawan virus ini. Yang keempat, belum ada vaksin yang bisa mencegah seseorang untuk tidak terinfeksi virus ini. Jadi itu yang teman-teman harus selalu ingat. Informasi ini bukan untuk membuat teman-teman panik, tapi untuk membuat teman-teman lebih waspada bahwa memang apa yang sedang kita hadapi ini betul-betul nyata. Dan bersama-sama kita bisa mencegah penularan virus ini lebih luas. Secara umum, ketika virus masuk ke dalam tubuh kita, gejala yang ditimbulkan itu mirip-mirip. Demam, sakit kepala, lemah, letih, lesu, pegel-pegel, seperti itu. Bagaimana dengan virus yang masuk spesifik langsung ke infeksi saluran pernafasan? Ada pilek, hidung meler, hidung tersumbat, nyeri tenggorokan, batuk, sesak nafas, nyeri dada. Gimana dengan virus SARS-CoV-2 atau virus corona? Gejalanya sangat bervariasi. Jadi gejala-gejala yang tadi saya sebutkan itu bisa ada pada orang yang terinfeksi virus ini. Dan juga jumlah gejala yang timbul itu juga bervariasi. Apa sih yang menyebabkan gejala ini sangat bervariasi? Daya tahan tubuh masing-masing orang. Jadi, kalau kita nih yang sebagai anak muda, sehat, nggak ada penyakit, daya tahan tubuhnya baik, kemungkinan gejala yang kita alami ketika kita terinfeksi virus ini sangat ringan atau bahkan sama sekali tidak ada gejalanya. Sekali lagi saya tekankan, orang dengan daya tahan tubuh yang baik itu bisa tidak ada gejalanya, walaupun virusnya sudah ada di dalam tubuh kita. Dan orang dengan daya tahan tubuh yang baik, dia mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Karena pada dasarnya, virus itu memang self-limited disease. Jadi, daya tahan tubuh kita sendiri bisa membasmi virus itu. Bagaimana dengan orang-orang dengan daya tahan tubuh rendah? Tentunya akan dapat mengalami gejala yang lebih berat. Bisa sampai sesak nafas, bahkan bisa sampai menyebabkan kematian. Siapa saja sih orang-orang yang kita tahu daya tahan tubuhnya rendah? Yang pertama, orang tua yang usianya di atas 60 tahun. Yang kedua, orang-orang dengan penyakit penyerta. Penyakit penyerta itu apa? Jadi penyakit yang biasanya lagi-lagi ada di orang tua, seperti kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, sakit ginjal, sakit paru, sakit liver, kanker, dan lain-lain. Nah, orang-orang inilah yang akan sangat menderita ketika dia terinfeksi oleh virus SARS-CoV-2 atau virus corona ini. Untuk kita yang daya tahan tubuhnya baik, ketika kita terinfeksi virus ini, kita bisa hanya dengan meningkatkan daya tahan tubuh kita, terus kita bisa melawan virus ini. Tapi bagaimana dengan orang-orang dengan daya tahan tubuh rendah? Itu yang harus kita pikirkan. Itu yang harus kita cegah supaya mereka tidak tertular virus ini. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka-mereka yang daya tahan tubuhnya rendah? Dengan cara jaga jarak, hindari keramaian, dan di rumah aja. Kenapa? Karena virus ini yang paling kita takutkan dan sudah kita tahu dari virus ini adalah penyebarannya yang sangat amat cepat dan lebih mudah dan lebih cepat di tempat-tempat keramaian. Tapi lagi-lagi jangan panik. Bukan berarti kalau teman-teman yang masih muda dan sehat ini merasa, oh saya ada gejala-gejala COVID-19 nih, ada demam-demam yang sumeng-sumeng, demam rendah, nyeri tenggorokan, sedikit pilek, sedikit batuk, terus harus langsung ke rumah sakit. Bukan itu maksud saya. Bukan berarti kalau teman-teman ada gejala itu harus segera ke rumah sakit. Apa yang harus kita lakukan ketika mengalami gejala itu? Lagi-lagi di rumah aja, tingkatin daya tahan tubuh dari rumah. Dengan cara apa? Istirahat yang cukup, tidur malam yang cukup,
7-9 jam, makan makanan bergizi, minum air yang banyak, kalau bisa lakukan olahraga atau aktivitas ringan di rumah. Kenapa untuk kita yang muda dan sehat ketika mengalami gejala-gejala penyakit COVID-19 lebih baik di rumah aja dan nggak perlu ke rumah sakit? Karena kita mau memastikan bahwa rumah sakit itu tetap tersedia untuk mereka yang betul-betul membutuhkan. Orang tua, orang dengan daya tahan tubuh yang rendah, dan orang-orang muda yang mengalami gejala berat seperti sesak nafas. Mereka itulah yang harus segera ke rumah sakit. Jadi kita pastikan rumah sakit memang untuk mereka yang membutuhkan. Kalau kita bisa di rumah aja. Bagaimana dengan kita yang tidak ada gejala? Sebaiknya tetap jaga jarak, hindari keramaian, dan di rumah aja. Kenapa? Karena seperti yang tadi sudah sempat saya jelaskan, orang dengan daya tahan tubuh baik bisa jadi tidak menimbulkan gejala apapun. Jadi kalau dari luar dia terlihat sehat, belum tentu tidak ada virus itu di dalam tubuhnya. Dan orang-orang tanpa gejala ini tetap bisa menularkan ke orang lain. Melalui apa? Misalnya, kita lagi ngobrol-ngobrol sambil makan, dia tersedak, batuk, virusnya banyak di situ. Atau lagi di mobil bareng, AC-nya kenceng banget, kedinginan, dia bersin, virusnya ada di situ. Penting untuk kita jaga jarak 1 meter untuk memastikan droplet yang keluar melalui batuk ataupun bersin tidak terkena pada kita. Penting sekali untuk kita untuk selalu cuci tangan dengan cara yang benar dan sering-sering untuk memastikan jika secara tidak sengaja kita menyentuh droplet itu, kita bisa membersihkannya. Dan yang juga penting, jangan menyentuh wajah dengan tangan kita yang belum bersih. Kenapa? Karena virus akan lebih cepat menyebar, lebih cepat masuk melalui mukosa mata, hidung, dan mulut. Penting untuk kita menghindari keramaian untuk memutus rantai penularan ini. Penting untuk kita di rumah aja, supaya kita bisa terus meningkatkan daya tahan tubuh kita untuk dapat melawan virus ini. Bagaimana untuk kita yang tidak bisa di rumah aja, terpaksa harus bekerja di luar atau harus pergi keluar, tetap usahakan untuk menjaga jarak. Jaga jarak 1 meter dan usahakan sebisa mungkin menghindari keramaian. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dengan mencuci tangan yang bersih. Kalau tidak bisa menemukan air dan sabun, kita bisa menggunakan sanitizer. Para peneliti, dokter-dokter, farmasis, tenaga medis, dan semua sedang berusaha mati-matian untuk mencari obat dan vaksin dari virus ini. Mari kita berperan membantu mereka dengan cara jangan panik, tapi tetap waspada. Kita jaga jarak, hindari keramaian, dan di rumah aja. Nggak perlu ke rumah sakit kalau gejalanya ringan. Pastikan rumah sakit tersedia untuk mereka yang membutuhkan, orang-orang tua, orang dengan daya tahan tubuh rendah, dan orang-orang dengan gejala yang berat seperti sesak nafas. Yuk teman-teman, kita bareng-bareng lawan virus SARS-CoV-2 ini. Dan untuk teman-teman medis, tetap semangat.